warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, kembali lagi di podcast kami yaitu Business Insight Talk, di mana kita di sini akan ngobrol santai terkait bisnis, organisasi, dan juga hal-hal yang relate terkait dunia kerja. Nah, kenalin nih, saya Aulia sebagai moderator yang akan memandu podcast kali ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Rita sebagai narasumber. Oke, halo Kak Pika, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja di tengah kesibukan yang gak ada habisnya ini ya Kak. Alhamdulillah baik Kak, walaupun sibuk tetap harus semangat dong, apalagi kalau diajak ngobrol tentang dunia kerja. Nah, ya banget nih kalau kita ngomongin dunia kerja, kadang itu yang bikin seseorang berkembang atau justru merasa tertekan itu bukan cuman pekerjaannya, tapi posisi yang mereka tempati. Pernah nggak sih Kak Pika ini ngelihat orang yang instan, rajin dan juga punya kemampuan bagus, tapi pas dipindahkan ke posisi tertentu malah performanya itu menurun. Sering banget Kak, dan biasanya orang yang langsung berpikir kalau dia nggak kompeten, padahal belum tentu masalahnya ada di orang tersebut. Nah, bisa jadi justru penempatannya yang kurang tepat ya Kak. Betul banget Kak, karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda. Ada yang unggul di bidang teknik, dan ada juga memang mempunyai jiwa kepemimpinan dan bisa mengatur tim. Nah, itu dia yang sering menjadi tantangan dalam dunia kerja. Kadang perusahaan itu punya banyak orang yang tepat, yang hebat, tapi belum tentu semuanya ditempatkan di posisi yang pas. Dan ternyata hal ini sepertinya sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerjasama tim, bahkan keberhasilan organisasi itu sendiri. Makanya kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik, yaitu key assessment atau penempatan posisi yang strategis dalam organisasi. Topik ini penting banget sih, karena penempatan bukan hanya sekedar soal mengisi jabatan kosong, tapi bagaimana organisasi tersebut menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Nah, teman-teman, makin penasaran, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke nih Kak, saya mau nanya nih terkait contoh kasus yang sederhana. Misalnya ada seseorang pegawai yang sudah lama bekerja di sebuah perusahaan. Karena dianggap paling berpengalaman, akhirnya dia dipromosikan menjadi kepala tim. Awalnya sih semua yakin bakalan cocok, tapi beberapa bulan kemudian timnya malah sering miskomunikasi, suasana kerja jadi kurang, dan juga target kerjanya itu mulai menurun. Kalau menurut kakak, apa sih sebenarnya yang terjadi? Kalau menurut saya, masalah utamanya itu ada di proses penempatan posisi tadi. Banyak perusahaan belum berpikir bahwa senioritas dan otomatis membuat seseorang bisa menjadi pemimpin, padahal belum tentu bisa seperti itu. Berarti pengalaman kerja belum tentu cukup ya Kak? Iya, karena menjadi leader itu bukan hanya sekedar lama bekerja, tapi soal kemampuan, komunikasi, cara pengambilan keputusan, dan mengatur tim, dan menghadapi tekanan kerja. Benar sih, kadang ada seseorang yang sangat bagus ketika bekerja, tapi saat harus memimpin banyak orang justru pasti dia merasa kesulitan. Nah, itu dia. Dan kalau penempatannya tidak tepat, dampaknya bisa besar. Bukan cuma mempengaruhi satu orang saja, tapi mempengaruhi satu tim juga. Berarti satu keputusan penempatan posisi itu bisa menentukan kondisi kerja dalam sebuah organisasi atau tim ya Kak? Betul banget Kak, karena posisi strategis juga punya pengaruh besar terhadap produktivitas, kerjasama tim, dan suasana kerja. Nah Kak, tadi kan kita sudah sempat nih bahas soal pentingnya menempatkan seseorang sesuai kemampuan dan karakter mereka. Sebenarnya dalam dunia HR sendiri itu konsep seperti ini dikenal dengan istilah key assessment. Nah, mungkin masih banyak juga yang belum tahu atau familiar dengan istilah ini. Kalau boleh dijelaskan sebenarnya key assessment itu apa sih dan juga kenapa penting dijalani di dalam sebuah organisasi? Jadi sebenarnya key assessment itu bisa diartikan sebagai penempatan atau pemberian tanggung jawab kepada seseorang
pada posisi yang dianggap penting dan strategi dalam organisasi. Kenapa disebut penting? Karena posisi tersebut biasanya punya pengaruh besar terhadap jalannya tim maupun keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Berarti bukan sekedar mengisi jabatan yang kosong ya. Betul banget Kak, karena dalam hal itu perusahaan bukan juga mencari siapa yang bisa bekerja, tapi siapa yang paling cocok di posisi tersebut. Misalnya, ada orang yang kemampuan teknisnya bagus, belum tentu cocok jadi pemimpin. Sebaliknya, ada juga yang mungkin bisa biasa saja secara teknis, tapi punya kemampuan komunikasi dan leadership yang kuat. Oh, jadi sebenarnya perusahaan itu melihat potensi seseorang secara menyeluruh ya. Bukan cuman dari lamanya mereka bekerja atau hasil kerjanya apa. Iya, benar sekali Kak. Karena kalau penempatannya tepat, biasanya kinerja individu dan lebih maksimal, tim lebih nyaman bekerja dan tujuan organisasi lebih mudah tercapai. Tapi sebaliknya, kalau penempatannya kurang tepat, dampaknya juga lebih besar. Produktivitas tim bisa menurun, komunikasi kurang efektif, dan bahkan suasana kerja tuh terganggu. Berarti posisi seseorang dalam organisasi itu bisa sangat mempengaruhi kondisi kerja satu tim ya, Kak? Betul, makanya hal itu perannya penting untuk melihat kemampuan karakter dan posisi setiap individu sebelum menentukan siapa yang cocok di posisi tertentu. Karena pada dasarnya organisasi yang baik bukan hanya punya SDM yang hebat, tapi tahu bagaimana menempatkan SDM tersebut dengan tepat. Nah, menarik banget nih pembahasannya, tapi kalau melihat realita dunia kerja sekarang masih banyak juga perusahaan yang salah menempatkan seseorang di posisi strategis. Nah, menurut Kakak Pika, sebenarnya apa yang bisa dilakukan perusahaan supaya masalah seperti ini bisa diminimalkan? Kalau menurut saya, yang pertama perusahaan harus benar-benar memahami kebutuhan dari setiap posisi. Jadi jangan asal memilih seseorang hanya karena senior atau lama bekerja. Perusahaan juga perlu tahu posisi itu membutuhkan kemampuan apa, tanggung jawab apa, dan karakter seperti apa yang cocok di posisi tersebut. Berarti sebelum menempatkan seseorang, perusahaan harus memahami dulu kebutuhan jabatannya ya. Betul Kak, karena setiap posisi punya tantangan yang berbeda. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan penilaian kompetensi dan jadi keputusan yang diambil bukan sekedar kedekatan personal atau senioritas saja, tapi memang berdasarkan kemampuan kompetensi yang dimiliki oleh karyawannya. Iya sih, karena ada orang yang sebenarnya punya potensi besar, tapi belum terlihat karena belum diberikan kesempatan yang tepat. Nah, betul banget. Makanya pelatihan dan pengembangan juga penting sebelum seseorang ditempatkan di posisi tersebut. Perusahaan juga perlu membekali mereka dengan kemampuan leadership, komunikasi, dan cara pengambilan keputusan. Jadi nggak langsung dilepas begitu saja ya, Kak? Iya, karena setiap strategis itu punya tanggung jawab besar dan yang terakhir perusahaan juga harus rutin melakukan evaluasi karena biasanya seseorang cocok di saat kondisi tapi situasi lain organisasi berubah, penempatannya juga perlu disesuaikan lagi. Berarti penempatan posisi itu sebenarnya bukan keputusan sekali jadi, tapi proses yang harus diperhatikan ya. Betul sekali Kak, karena ketika organisasi berhasil menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, dampaknya juga bukan cuma ke individu, tapi juga produktivitasnya tim keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Wah, seru banget nih pembahasan hari ini. Nah, di diskusi ini kita bisa jadi paham kalau kemampuan saja itu belum cukup, tapi seseorang juga harus ditempatkan di posisi yang tepat supaya potensinya itu bisa berkembang dan secara maksimal. Betul sekali Kak, karena ketika seseorang yang tepat berada di posisi yang tepat, organisasi juga akan berjalan efektif dan produktif. Nah, terima kasih ya Kak Mika sudah sharing dan ngobrol-ngobrol terkait topik hari ini. Terima kasih juga Kak, semoga pembahasan hari ini bisa bermanfaat dan menambah insight baru untuk teman-teman. Oke, dan buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast hari ini, semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran
dari pembahasan tadi. Jangan lupa, setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Dan terkadang kunci berkembang itu bukan menjadi seperti orang lain, tapi menemukan posisi yang terbaik untuk diri sendiri. Saya Aulia, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi A few moments later. wabarakatuh. Oke, dari pembahasan dari tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan organisasi itu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan seseorang, tetapi juga bagaimana perusahaan itu menempatkan orang pada posisi yang tepat, kan? Betul sekali. Karena penempatan yang tepat dapat meningkatkan kinerja individu, tim, dan membantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih efektif. Nah, semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat dan juga sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye! Di mana? Labanang al Yao.